أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Dan yang kita ambil pada pertemuan terakhir, jenis jual beli yang istilahnya apa? Indah Aba Mujahid. Nah, jual beli an-najsh. Nah, yaitu tambahan pada harga suatu barang yang diberikan oleh seseorang yang sebenarnya tidak ingin membelinya untuk mengecoh orang yang betul-betul ingin membeli agar dia mau menaikkan harganya. Dan pengertian ini adalah pengertian dengan menyebutkan salah satu bentuk najsh, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas bentuk-bentuk najsh. Di antara tadi yaitu ada pihak ketiga yang datang kepada penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi. Kemudian pihak yang datang ini, pihak ketiga tadi, dia itu apa? Menawar dengan harga tinggi. Padahal sebenarnya dia tidak ingin. Agar si pembeli yang memang betul-betul ingin membeli tadi, dia apa? Dia terkecoh dan akhirnya ikut membeli dengan harga yang tinggi tersebut. Ini an-najsh. Kemudian bentuk yang lain dari bentuk najsh, indaka syukran. Taib, la ba'as. Nah, yang kedua yaitu adanya pihak ketiga, tapi pihak ketiga ini ada kerjasama dengan pihak penjual. Memang dia ditugasi untuk memancing orang agar para pembeli terkecoh seakan-akan harganya itu memang segitu, padahal harga di bawah. Taib, bentuk najis yang lain juga. Taib, indaka ikhlas. Nah, bentuk yang ketiga yaitu si penjual berbohong mengatakan bahwasanya harga ini telah ditawar dengan sekian-sekian, dengan harga yang tinggi, dia tidak mengasihkannya. Padahal belum ada yang menawar dengan harga tersebut. Ya, tujuan bohong tadi agar apa? Agar yang mau membeli terkecoh, sehingga dia menawar dengan menaikkan sedikit dari harga yang disebutkan oleh penjual tadi, yang katanya sudah ditawar dengan harga tersebut. Taib, bentuk yang lain apa? Masih ada, Rifki? Taib, bentuk yang berikutnya yaitu bentuk jual beli di mana penjual memberikan penjelasan spesifikasi yang tinggi tentang barangnya.
Nah, tapi ternyata sebenarnya barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Kualitasnya di bawah itu, spesifikasinya di bawah itu. Nah, ini seperti yang banyak terjadi di jual beli online. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada jenis jual beli berikutnya, akhwan, yang juga masuk dalam jual beli yang diharamkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa min dzalika nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anit tafriqi baina dzir-rahimi fir raqiq. Dan di antara bentuk jual beli yang dilarang adalah pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan antara budak-budak yang memiliki hubungan rahim. Dipisahkan antara anak dengan ibunya. Misalnya anak dijual, ibunya tidak. Taib, kan budak diperjualbelikan. Nah, ketika memperjualbelikan budak, akhwan, ada aturannya di dalam syariat, yaitu tidak boleh memisahkan budak-budak yang memiliki hubungan rahim. Anak dengan ibunya, adik dengan kakaknya. Taib. Perhatikan ta'liq, ay wa mimma nuhiya anhu li'annahu yusabbibul qati'ata bainal muslimin. At-tafriqu bainal qaribin minar raqiq. Di antara jual beli yang dilarang dikarenakan menyebabkan pemutusan hubungan rahim, yaitu memisahkan antara kerabat-kerabat mereka yang punya hubungan rahim dari jenis budak. Subhanallah, kawan. Budak saja, kawan, kita diperintahkan untuk menjaga agar apa? Hubungan rahim jangan sampai terputus. Ini budak loh, yang mereka itu keadaannya seperti barang diperjualbelikan, diwariskan. Tapi syariat ini betul-betul menjaga agar rahim itu jangan sampai seseorang menganggap remeh. Nah, agar jangan menganggap remeh perkara rahim. Terkadang seseorang hanya karena sedikit perselisihan pada perkara duniawi rela untuk memutus hubungan rahim dengan saudaranya. Anak memutus hubungan rahim dengan orang tuanya, wal'iyadu billah. Atau seorang saudara memutus hubungan rahim dengan adiknya atau dengan kakaknya, karena perkara dunia atau karena berselisih dalam suatu permasalahan. Kita perhatikan di sini perhatian yang sangat besar di dalam syariat, akhwan, terkait masalah rahim. Nah, karena memang siapa saja yang memutus hubungan rahim, Allah Subhanahu wa taala akan putuskan dia. Nah, baik. Contohnya ummin wa waladiha, seperti ibu dengan anaknya, tidak boleh dijual terpisah. Au akhawain, atau dua orang yang bersaudara. Walah widzalika, dan yang semisal dengan itu. Fa innahu yuhramu bai'u ahadihima dunal akhar mimma yuaddi illa tafriqihima. Karena sungguhnya diharamkan untuk menjual beli salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Ya, kalau memang dijual, jual kedua-duanya, ibu dan anaknya, jangan dipisah. Nah, karena hal ini akan mengakibatkan mereka berdua terpisah. Wa ja'a nahyu anhu fi iddati ahadits.
dan telah datang pelarangan dari hal tersebut dalam beberapa hadis. Minha hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu marfu'an, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Hadis akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwan, siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya. Ini umum, ikhwan. Baik itu budak ataupun merdeka, seorang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan antara dia dengan orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. Taib, dan termasuk di antara bentuk memisahkan yang sangat jelas yaitu apa? Menjual ibunya dan memisahkan dari anaknya. Ini kalau budak. Taib. Dan lafaz hadis ini umum, ikhwan, yang sanadnya hasan, telah menghasankannya Syekh Albani rahimahullahu taala. Mencakup juga selain jual beli budak, yaitu misalnya, ikhwan, dalam kehidupan biasa yang terjadi perceraian antara apa? Seorang laki-laki dengan istrinya bercerai. Tentunya di sana akan ada apa? Akan ada anak-anak. Baik, ada yang kalau sudah balik maka mereka dipilih, diberi pilihan apakah mau ikut ayahnya atau mengikut ibunya. Nah, ketika seorang anak ingin ikut dengan ayahnya, tetap tidak boleh untuk apa? Dihalangi menyambung hubungan rahim dengan ibunya. Tapi hendaknya diberi kesempatan untuk menyambung hubungan rahim dengan ibunya, apakah dengan penelponan ataukah berkunjung. Ini pada asalnya. Untuk seseorang tidak dihalangi secara mutlak dari menyambung hubungan rahim dengan ibu. Baik, demikian pula suami, ikhwan. Suami ketika telah menikah dengan seorang wanita, memang dia punya hak yang besar terhadap istrinya. Tapi jangan sampai dia kemudian mengakibatkan si istri ini memutus hubungan rahim dengan orang tuanya, terkhusus lagi dengan ibunya. Karena sebagian laki-laki, ikhwan, subhanallah, dia telah diizinkan untuk menikahi anaknya, tapi setelah menikah dia lupakan kebaikan orang tua dari istrinya, yang dengan sebab izin dari wali dia bisa menikah. Dia tidak izinkan misalnya istrinya untuk menyambung hubungan rahim dengan ibunya. Ini khawatir, sangat dikhawatirkan masuk dalam hadis man farraqa baina walidatin wa waladiha. Ingin dipisahkan, dia ingin misahkan. Tidak mengizinkan untuk menyambung hubungan rahim. Baik. Maka harus ada waktu diizinkan untuk menyambung hubungan rahim yang pada zaman sekarang mudah. Seandainya memang tidak punya biaya untuk silaturahim dengan badan, maka dengan menghubungi lewat telepon, menanyakan kabar dan seterusnya, ini insyaallah taala secara uruf pada masa kini sudah masuk untuk menyambung. Karena apa? Memutus hubungan rahim atau seorang menyebabkan terputusnya hubungan rahim ini perkara yang tidak ringan. Apalagi sampai secara mutlak sampai mati tidak boleh kamu menghubungi ibumu misalnya. Bahkan kafir saja Nabi SAW merintahkan kepada Asma, sili ummak, sambung hubungan dengan ibumu. Ini kafir. Apalagi orang tua yang muslim. Dalil yang kedua, ikhwan,
tentang haramnya memisahkan dalam jual beli antara ibu dan anaknya atau antara budak-budak yang bersaudara. Hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan bi syawahidi. Ini malah ada kisah yang sangat jelas. Kisah yang sangat jelas. Qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a ghulamaini akhawain fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk aku menjual dua budak yang bersaudara. Nabi memerintahkan kepada Ali agar Ali menjual budak. Tapi budak ini dua orang bersaudara. Maka aku pun menjual keduanya, fafarraqtu bainahuma, tapi aku memisahkan. Mungkin budak A dijual kepada seseorang, budak B kepada orang yang lain. Baik, maka perhatikan, setelah itu Ali melaporkan bahwasanya beliau telah menjual, tapi dengan apa? Dengan memisah keduanya. Faqala adrikhuma fartaji'huma wala tabi'huma illa jami'an. Subhanallah. Sudah dijual, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Segera kejar mereka berdua. Dalam artian dapatkan kembali mereka berdua, ya. Dapatkan kembali mereka berdua, jangan kamu jual keduanya kecuali bersama-sama. Yang mau membeli, ya beli kedua belah budak. Kedua budak tersebut secara apa? Bersamaan. Tidak boleh apa? Memisahkan antara keduanya. Baik. Kalau kambing gimana? Misahkan antara induk dengan anaknya boleh enggak? Apa Surah? Hah? Boleh enggak memisahkan dalam jual beli kambing antara induk dengan anaknya? Baik. Nah, dalam masalah ini yang penting untuk apa? Anaknya tidak termandarati, dalam artian anak si kambing ini tidak termandarati dengan dipisahkan karena mungkin dia butuh susu dari ibunya. Dan seterusnya. Tapi pada asalnya boleh-boleh saja kalau kambing. Karena kambing tidak ada perintah untuk nyambung hubungan rahim. Baik. Kemudian di antara bentuk jual beli yang lain yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah taala yang diharamkan juga. Wa min dzalika idza kana al-mushtari ya'lamu minhu annahu yaf'alul ma'siyah bima ishtarahu. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan, dan ini untuk jenis yang ketiga, Pak. Jadi kalau kita bagi jenis-jenis yang diharamkan yang telah kita lewati, baik. Jenis yang pertama karena apa? Jual beli karena barang yang diperjualbelikan secara zatnya memang apa? Haram. Kemudian jenis yang kedua, ya, jual beli yang diharamkan karena terkandung padanya kemandaratan pada orang lain atau menjadi sebab permusuhan. Seperti dilarangnya apa? Jual beli atas jual beli saudaranya. Kemudian juga jual beli najis. Ini kan ada darar pada pihak lain. Demikian pula ini jual beli budak dipisahkan antara ibu dan anak. Ini ada kemandaratan. Nah, sekarang untuk jenis yang ketiga dari jual beli yang dilarang adalah jual beli
kepada orang yang mau menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang haram. Nah, berarti asal jual beli tersebut mubah, boleh, barangnya juga asalnya boleh, tapi kapan saja seorang pembeli diketahui bahwasanya dia akan menggunakan barang yang dia beli tersebut untuk maksiat, maka kita tidak boleh menjual kepadanya. Ini masuk dalam jual beli yang diharamkan. Baik. Dan masuk dalam kaidah apa ini? Masuk dalam kaidah apa ini? Diharamkannya jual beli ketika kita tahu yang membeli itu mau menggunakan barang tersebut untuk maksiat. Contohkan di sini kasyra'il jauz wal bait lil qimar. Seperti membeli apa? Jauz. Jauz itu kacang-kacangan, bagian memaknakan kacang kenari. Kacang-kacangan dan telur untuk apa? Untuk judi. Entah bentuk zaman dulu bagaimana, tapi sebagian syurah menyebutkan kalau telur bentuk judinya, siapa yang mecah. Kalau telur itu kalau vertikal, kita tegakkan kemudian dipecahkan sulit. Beda kalau posisi telurnya horizontal, kita pecah gitu gampang. Tapi kalau posisi berdiri tegak kemudian dipecah, itu sulit. Disebutkan di antara bentuk qimar mereka, siapa yang bisa mecah telur itu, baru dapat sesuatu. Beli telur untuk qimar tidak boleh. Atau pada zaman sekarang misalnya seorang beli telur dan kita tahu telur itu mau untuk apa? Acara selamatan untuk penunggu desa misalnya, untuk acara sesembahan sesaji misalnya, maka tidak boleh kita jual kepadanya. Demikian pula tadi jauz, kacang-kacangan untuk permainan judi, qimar dan seterusnya, ini tidak boleh. Awissilah lil fitnah, atau menjual barang untuk fitnah, dalam artian untuk perang yang memudarati kaum muslimin, atau jual barang untuk merampok, membeli pisau untuk merampok. Taib wa ala qutta'it tariq, demikian pula menjual senjata kepada perampok, ini diharamkan. Taib, perhatikan catatan kaki, ay annahu la yajuzu an yabi'a syai'an mubahan idza ulima annahu sayamalu bihi muharram, ay annahu sayu'malu bihi muharramun. Diharokati sayu'malu dengan mabni majhul. Maksudnya itu tidak boleh untuk menjual sesuatu yang asalnya mubah apabila diketahui bahwasanya akan digunakan untuk perkara yang diharamkan. Au yu'addi ila muharram, atau barang tersebut digunakan untuk hal yang mengakibatkan keharaman. Wa hadza lahu suwarun katsirah, dan ini memiliki bentuk-bentuk yang sangat banyak. Ya, masing-masing kita harus bisa mendatangkan contohnya. Sesuatu yang asalnya mubah, tapi kalau kita tahu itu untuk apa? Perkara yang haram, maka tidak boleh. Jual lilin misalnya. Lilin, jual lilin, hukum asalnya apa? Cabir. Boleh. Tapi sekarang datangkan contoh lilin yang digunakan untuk keharaman, misalnya apa? Kira-kira apa? Baik, misalnya kita tahu lilin itu mau digunakan untuk acara Natal misalnya, atau malam tahun baru, perayaan malam tahun baru, maka muharram, tidak boleh kita jual. Baik, kalau tahu. Kalau tidak tahu bagaimana, Habib? Tidak masalah. Kan tidak mengetahui dan kita tidak dituntut untuk apa? Setiap orang mau beli tanya, ini untuk apa Pak?
Tidak perlu. Nah, malah kan apa? Repot sendiri. Kecuali kalau ada qarinah yang membeli orang Kristen misalnya di Tayyib hari ke-24 Desember misalnya, tahu ini tanda-tanda mau untuk Natalan ini, belinya banyak lagi. Tapi kalau mati lampu beli cuma satu walaupun tanggal itu, boleh tidak? Hah? Boleh, karena mesti untuk penerangan. Jadi pada asalnya kawan, tentang hal ini kita tidak dituntut untuk setiap orang yang mau beli kita tanya, ini untuk apa? Setiap orang mau beli ditanya, ini untuk apa? Apalagi penjual pisau. Namanya penjual pisau, nah dia setiap orang mau beli, ini untuk apa Pak? Tidak ada orang mau beli nih, suudon aja kamu. Saya jual selama tidak ada qarinah dan kita tidak mengetahui bahwasanya itu akan digunakan untuk keharaman, maka hukumnya mubah. Maka diberi qaid di sini ya kawan, di mana apa? Idza kana al-mushtari yu'lamu minhu annahu yaf'alul ma'siyah bima ishtarah. Jika pembeli ini diketahui dia akan menggunakan untuk kemaksiatan. Misalnya dia datang ngobrol dengan temannya. Kita dengar obrolan mereka, berarti dia mau gunakan untuk sesuatu yang jelek ini. Nah, dia tidak boleh menjual kepadanya. Baik. Minha ma dzakarahul mu'allif, di antara bentuk-bentuk untuk hal ini seperti yang disebutkan oleh mu'allif, kaman yashtaril jauz wa nahwahu liyal'aba bihil qimar, seperti yang membeli kacang, kenari dan yang semisalnya untuk bermain qimar dengannya. Dan dhabit qimar ya kawan, dhabit qimar sebagaimana dalam ta'rifat, al-qimar kullu la'bin yushtaratu fihi an ya'khudhal ghalibu minal maghlubi syai'an. Ini qimar. Dhabit qimar, yang qimar dan maisir dalam bahasa kita terkadang semuanya dimaknakan judi ya kawan. Tapi dalam lugah Arabiyah ada dhabitnya. Kalau qimar ini dhabitnya setiap permainan yang dipersyaratkan padanya yang menang akan mengambil sesuatu dari yang kalah. Baik, misalnya tadi pakai telur. Yuk kita menang-menangan, siapa yang bisa mecah telur ini? Beli telur 2. Baik, 2 orang. Kamu kalau aku mecahkan telur ini berarti kamu harus traktir aku bakso. Ya. Kemudian pokoknya yang bisa mecah dia ditraktir oleh yang tidak bisa mecah. Ini namanya apa? Apa namanya tadi? Muhammad Aceh. Qimar. Namanya al-qimar. Kullu la'bin yushtaratu fihi an ya'khudhal ghalibu minal maghlubi syai'an. Setiap permainan yang dipersyaratkan padanya pihak yang menang mengambil sesuatu dari pihak yang kalah. Baik itu dengan syatranji atau dengan dadu ataupun dengan apa? Dengan catur atau yang lainnya, kawan. Atau dengan bait, berarti disebutkan juga ini oleh Syekhul Islam menunjukkan pada masa dulu bentuk qimar masyhur dengan menggunakan bait ini, dengan menggunakan telur ini. Kalau zaman sekarang kayaknya belum pernah dengar qimar anak-anak pakai telur. Kalau dulu saya pakai telur cicak, kalau ketemu telur cicak siapa yang kuat tapi nggak ada hadiahnya, cuman kuat-kuatan saja. Nah, pernah nemu telur cicak? Kalau telur cicak kalau yang panjang gini ini kan keras. Kalau bisa pecah, kalau menceng, kalau lurus sulit pecahnya. Baik, ini dhabit qimar. Bagaimana tadi dhabit qimar? Anda jahit setiap permainan
Nah, setiap permainan yang dipersyaratkan padanya pihak yang menang akan mengambil sesuatu dari pihak yang kalah. Baik. Lari misalnya juga. Misalnya kalian, ayo balapan lari dari sini sampai bendungan. Yang kalah traktir. Ini bentuk apa? Qimar. Paham? Ini bentuk qimar. Dan nanti insya Allah akan ada pengecualian. Ada pengecualian yang diperbolehkan, dan sebagian mempersyaratkan adanya apa? Muhallil, pihak yang ketiga. Muhallil pihak yang ketiga yaitu apa? Pihak ketiga ini yang menyediakan hadiah. Nah, menyediakan hadiah dalam artian lari dari sini sampai bendungan, siapapun yang menang saya kasih 10.000 misalnya. Ini muhallil, ada pihak ketiga. Nah, ini beda hukumnya. Tapi sekarang yang penting akhwan, antum tahu dulu dhabit dari qimar. Kemudian contoh yang lain, wa kabai' istilah fi hali wujudi fitnah bainal muslimin. Seperti menjual senjata pada kondisi adanya fitnah di antara kaum muslimin. Kaum muslimin sedang ada fitnah, mereka sedang berperang, kemudian menjual senjata. Ini tidak diperbolehkan. Dikecualikan akhwan pada satu kondisi di mana diketahui pihak bughah. Misalnya fitnah, ada pemberontak yang memberontak, pemerintah yang sah, yang pemberontak ini harus diperangi oleh kaum muslimin, maka boleh menjual kepada pihak yang hak. Nah, membantu mereka dengan persenjataan, bukan menjual kepada pihak yang di atas kebatilan. Wa kabai' istilah ala qutta'it tariq wal lusus, juga contoh yang diharamkan seperti menjual senjata kepada qutta'ut tariq. Apa makna qutta'ut tariq? Qutta'ut tariq, apa maknanya? Indak ya Nasrul. Pemborong jalan yang suka motong-motong jalan itu? Qutta'ut tariq itu perampok, penyamun, bahasa Arabnya qutta'ut tariq. Pemutus jalan. Kenapa? Mereka mengakibatkan orang yang mau lewat jadi terhalangi. Disilahkan qutta'ut tariq. Wal lusus, lusus pencuri. Wa mithluhu man yashtari al-'inab liyuhawwilahu khamran. Ya, di antara bentuk jual beli yang diharamkan yaitu seorang yang membeli inab. Apa itu inab, Muhammad? Penggulu? Anggur. Beli anggur, hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kita tahu dia mau jadikan sebagai khamar. Nah, dia balak-balakan bicara, ini anggur berapa? Saya ingin beli sekian-sekian, banyak. Mau saya buat khamar. Nah, dia ngomong sendiri mau buat khamar. Nah, enggak boleh dijual kepadanya. Fala yasihul bai'u alaih, maka tidak sah menjual beli padanya. Tayyib. Liqaulillahi ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Tayyib. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wa li hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is silahi fil fitnah. Juga dalil nas dalam masalah ini hadits Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual senjata pada masa-masa fitnah, yaitu fitnah peperangan di antara kaum muslimin. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Bazzar wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis dha'ifun wa shawabu waqfuh. Naam. Ibnu Hajar merajihkan bahwasanya hadits ini mauquf.
Tapi mauquf sampai pada Imran ibn Husain. Tapi hukumnya hak, dilarang untuk apa? Menjual senjata di masa-masa fitnah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan wa hadza mahalluhu idza ishtabaha al-hal. Fa amma idza tahaqqaqa al-baghi fal bay'u lit-ta'ifati allati fi janibiha al-haqq la ba'sa bihi. Ibnu Hajar mengatakan, nah, hal ini apabila perkaranya apa? Rancu, mana yang hak, mana yang batil, perang saudara. Baik, adapun apabila betul-betul diketahui pihak yang baghi, pihak bughah, pihak yang berbuat kezaliman, maka menjual senjata kepada pihak yang di sisinya kebenaran ini tidak mengapa. Baik, dan ini tahqiq bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang masalah. Baik. Berarti ini jenis yang ketiga, ikhwan, dari jenis jual beli yang diharamkan, yaitu jual beli barang yang diketahui orang yang membelinya akan menggunakan untuk perkara yang diharamkan, maka kita tidak boleh menjual kepadanya, haram hukumnya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.